Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya teman-teman di program 30 hari menjadi fundraiser yang sukses bersama Yayasan Amal Online Mandiri. Kita sampai di hari yang ke-19 sampai 20 dengan tema cara berdonasi di Yayasan Amal Online Mandiri. Berdasarkan skema dalam digital fundraising funneling yang telah kita pelajari, maka kita sampai dalam tahapan yang keempat, yaitu fundraising, sudah menawarkan donasi kepada calon donatur. Kita jelaskan metode berdonasinya dan juga ada reminder untuk berdonasi. Oke teman-teman, maka setelah kita melewati tahap 1, tahap 2, tahap 3, setelah calon donatur, diedukasi di kelas database, diedukasi di stories WhatsApp, diedukasi di broadcast WhatsApp, edukasi tentang Yayasan Amal Online Mandiri, tentang wakaf online, tentang relawan dan seterusnya, maka tiba saatnya kita menawarkan donasi kepada calon donatur. Tentunya kita punya value atau kelebihan berdonasi di Yayasan Amal Online Mandiri, diantaranya adalah menyediakan berbagai macam metode yang membuat berdonasi di Yayasan Amal Online Mandiri semakin mudah. Rekeningnya sudah atas nama yayasan, kemudian metode berdonasinya bisa melalui mobile banking atau ATM. Kemudian bukti transfer diserahkan ke relawan, nanti dari relawan diinformasikan ke admin Yayasan Amal Online Mandiri, nanti akan mengecek di rekeningnya apakah sudah masuk atau belum dananya. Apabila sudah masuk, maka dana donasi akan dicatat sebagai donasi. Dan juga calon donatur juga bisa berdonasi lewat amalmandiri.com, lewat platform amalmandiri.com. Nanti teman-teman relawan juga akan diberikan akses ke sana. Jadi calon donaturnya bisa langsung berdonasi atau menyerahkan bukti transfer ke sana. Kemudian yang ketiga adalah transfer bisa melalui Indomaret atau Alfamart terdekat. Jadi ini akan mudah bagi yang mungkin takut ditipu atau gaptek masih belum paham teknologi ATM atau mobile banking, maka bisa lewat Indomaret atau Alfamart, bisa lewat pos juga. Kemudian bisa menyerahkan tunai juga ke Yayasan Amal Online Mandiri, juga nanti bisa dibuktikan apakah Yayasan Amal Online Mandiri ini ada atau fiktif gitu ya. Kemudian untuk calon donatur yang berdomisili di Kudus dan sekitarnya, Semarang dan sekitarnya, nanti juga bisa minta dijemput oleh tim Yayasan Amal Online Mandiri. Nanti tim Yayasan Amal Online Mandiri akan menjemput donasi dari donatur. Nah, kemudian teman-teman ketika menawarkan donasi kepada calon donatur, teman-teman juga harus memperhatikan peak donasi. Peak donasi yaitu hari Jumat untuk hariannya, untuk setiap pekannya, dan juga di bulan Ramadan untuk setiap tahunnya. Maka manfaatkan waktu-waktu ini untuk menawarkan donasi dengan lebih banyak. Jangan melewatkan waktu-waktu ini untuk menawarkan donasi. Dan ini sudah menjadi budaya di Indonesia teman-teman Jadi mungkin kalau teman-teman menawarkan donasi di hari Jumat di bulan Ramadan ini tanpa edukasi mungkin sudah memaklumi calon donaturnya karena sudah banyak penawaran yang diberikan lewat WhatsApp terkait lembaga-lembaga donasi. Jumat adalah hari terbaik selama satu pekan. Kita juga harus edukasi seperti itu bagaimana dalilnya di dalam Al-Quran maupun hadis Rasulullah SAW bagaimana keutamaan bersedekah di hari Jumat kemudian keutamaan bersedekah di bulan Ramadan di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Kita harus jelaskan, kita harus edukasi kita harus motivasi calon donatur. Kemudian juga kita manfaatkan waktu-waktu ini untuk memposting konten-konten. Ingat sebelum menawarkan donasi supaya nanti tingkat konversinya tinggi, maka sebelum menawarkan donasi, misalkan menawarkan donasi siang, maka paginya diberikan konten motivasi dulu
motivasi terlebih dahulu. Nah, berikut adalah contoh poster-poster yang beredar di internet, di media sosial ya tentang keutamaan bersedekah di hari Jumat ya, dan keutamaan bersedekah di bulan Ramadan ya. Misalkan sedekah Jumat itu pahalanya dilipat gandakan ya. Kemudian juga keutamaan bersedekah di hari Jumat ya dibanding dengan hari yang lainnya itu seperti keutamaan bersedekah ya di bulan Ramadan dibanding dengan bulan yang lainnya ya. Kemudian sebaik-baik hari yang matahari turun padanya adalah hari Jumat ya. Kemudian juga motivasi untuk bersedekah di pagi hari ya, dengan menjelaskan hadis riwayat Bukhari dan Muslim ya, bahwa ketika hamba berada di setiap pagi ada 2 malaikat yang turun dan berkata ya, dan berdoa, ya Allah berkahilah, berikanlah ganti yang lebih baik ya kepada orang yang gemar bersedekah ya. Kemudian malaikat yang lain mengatakan, ya Allah berikanlah kebangkrutan bagi orang yang enggan bersedekah ya. Maka ini dimotivasi di pagi hari ya, sebelum nanti siang hari atau sore hari ditawarkan untuk berdonasi. Kemudian juga ada keutamaan di bulan Ramadan ya, bahwasanya Rasulullah SAW itu lebih giat lagi bersedekah, lebih dermawan lagi ya ketika bulan Ramadan. Kemudian juga ketika Rasulullah ditanya sedekah apa yang paling utama ya, maka adalah sedekah di bulan Ramadan ya. Kemudian juga 10 malam terakhir hari Ramadan itu ya, diantaranya ada Lailatul Qadar. Maka kalau di 10 malam terakhir bersedekah terus ya, rutin, maka pasti ada satu sedekahnya yang ngepasi ya, yang bertepatan dengan malam Lailatul Qadar. Nah ya, kemudian juga tentang reminder donasi ya, teman-teman jangan malu ya untuk calon donatur yang sudah teredukasi ya, untuk kita memberikan reminder donasi, mengingatkan untuk berdonasi ya, karena mereka biasanya sibuk ya, mungkin lupa ya, padahal mungkin sudah menjadi donatur tetap ya, atau donatur rutin kita ya. Ya, tawarkan dengan kalimat-kalimat contohnya ya, reminder Jumat berkah, waktu yang mulia untuk bersedekah. Itu teman-teman bisa kreatif sendiri dalam membuat kalimat motivasi dan reminder untuk bersedekah atau berdonasi ya. Dan juga teman-teman ya, bagi donatur yang sudah teredukasi, ini sudah teredukasi terlebih dahulu ya. Kalau belum ya, nanti dulu ya, diikuti langkah-langkahnya secara bertahap ya. Teman-teman juga bisa memberikan reminder donasi pada hari Sabtu dan Ahad ya. Ya, misalkan ketika mereka Jumat belum sempat ya untuk berdonasi atau bersedekah, maka gantinya bisa Sabtu dan Ahad. Atau misalkan penggalangan kita belum memenuhi ya. Misalkan kita ada target 100 ya ke pondok pesantren sekian, tapi penggalangan kita pada hari Jumat baru tercapai 80, masih kurang 20 lagi kesempatan kebaikan ya, dan seterusnya ya. Maka teman-teman bisa kreatif sendiri. Kemudian ya, ingat ya, kalau kita menawarkan donasi mushaf Al-Quran, tentunya kita ada potensi untuk menghadapi penolakan ya. Yang namanya penawaran itu kadang diterima, kadang ditolak ya. Maka hal ini tidak boleh menjadikan kita patah semangat ya, atau baper ya, kemudian malas ya, atau malah emosi gitu ya. Maka ini tidak boleh dilakukan ya, karena memang ya seperti itu ya. Seperti itu ya, ada calon donatur yang menolak ya, bahkan ada yang menolak dengan kata-kata yang kasar ya. Maka sikap kita ya sebagai fundraiser yang profesional ya, tetap menjawab dengan sopan ya, tetap minta maaf ya, tetap terima kasih, tetap mendoakan dan seterusnya ya. Nah, dengan adanya beberapa potensi penolakan ya, tentunya untuk mencapai target ya donasi dari teman-teman ya, salah satunya adalah dengan cara memperbanyak jumlah database ya. Misalkan teman-teman memiliki 1000 database ya, kemudian yang berdonasi hanya 10 atau 1% ya. Ya, maka supaya yang berdonasi 100 ya, tinggal dinaikkan database dari 1000 ke 10.000 ya. Maka yang berdonasi 1% menjadi 100 ya, dan seterusnya ya. Kemudian biasanya teman-teman ya, selain memang sudah rezeki kita ya biasanya teman-teman banyak penolakan, persentase penolakan itu banyak ya, itu ketika kita tidak melewati tahapan-tahapan edukasi tadi ya, tahapan-tahapan dalam skema digital fundraising funneling ya. Jadi tiba-tiba orang yang baru kenal, baru kita simpan database-nya langsung ditawarkan donasi ya, itu akan menolak ya.
ya harus melewati tahapan dulu ya, edukasi dengan memberikan manfaat yang banyak, kemudian baru edukasi ilmu agama ya, kemudian ada edukasi yayasan ya, edukasi relawan ya, kemudian edukasi program-program ya, baru ditawarkan donasi ya. Masih banyak perjalanannya ya, sehingga mereka sudah teredukasi ya, sudah aware ya, sudah mempertimbangkan, sudah consider dan seterusnya, baru mereka akan potensi untuk menolaknya itu lebih sedikit ya. Demikian teman-teman materi pada hari ini ya, semoga bermanfaat dan teman-teman masih ada tugas ya, yaitu tugas hari ke-19 sampai 20. Yang pertama, buatlah satu skrip copywriting mengajak donasi dari Jumat. Silakan teman-teman buat sendiri ya. Kemudian buatlah satu skrip copywriting mengajak donasi di hari Sabtu ya. Kemudian tulis 3 penolakan donasi yang pernah Anda alami ya. Kalau belum pernah ya, diperkirakan saja ya, nanti yang banyak penolakan dari sisi apa ya. Kemudian berikan jawaban yang sopan dan tepat ya, untuk mengatasi atau untuk menjawab penolakan tersebut ya. Terima kasih teman-teman. Selamat mengerjakan tugas. Sampai jumpa di hari yang ke-21 insya Allah ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.